Assalamualaikum. Di video kali ini, aku Dea Lutfia Fahira dan teman aku Suciananti Lubis akan membahas materi akuntansi biaya mengenai harga pokok produk berdasarkan pesanan. Yuk simak videonya. Apa sih penetapan harga pokok produksi itu? Nah, metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Kemudian, apa sih tujuannya? Nah, tujuan metode ini adalah menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Karakteristik biaya pesanan. Pertama, sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. Kedua, bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesanan. Ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. Keempat, total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. Kelima, biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Keenam, akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. Ketujuh, produk yang sudah selesai langsung diserahkan pada pemesan. Syarat-syarat penentuan harga pokok pesanan, yaitu A. Setiap pesanan produk harus dapat dipisahkan identitasnya dengan jelas dan harus dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individu. B. Biaya produksi dibagi menjadi dua golongan, yaitu biaya produksi langsung yang terdiri dari biaya bahan baku dan tenaga kerja, serta biaya produksi tidak langsung yang terdiri dari biaya-biaya produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. C. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan langsung pada pesanan, sedangkan biaya produksi tidak langsung dibebankan pada pesanan tertentu atas dasar tarif yang ditentukan di muka. D. Harga pokok setiap pesanan ditentukan saat selesai pengerjaan. E. Harga pokok persatuan produk dihitung dengan membagi jumlah biaya produksi yang dibebankan pada pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk dalam pesanan terkait. Pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan, yaitu A. Mencatat biaya bahan baku yang dibagi menjadi dua prosedur. Yang pertama, prosedur pencatatan pembelian bahan baku dengan jurnal, persediaan bahan baku, utang dagang kas. Kemudian, yang B, mencatat tenaga kerja tidak langsung untuk mengumpulkan informasi jam kerja yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan daftar upah. Maka, perusahaan harus membuat kartu hadir untuk masing-masing karyawan untuk mencatat jam kerja karyawan dalam menyelesaikan pesanan jurnal untuk pembagian upah adalah barang dalam proses biaya, tenaga kerja tidak langsung, gaji, dan upah. Kemudian, di sini ada contoh soal. PT Anugrah adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Pada awal bulan Juni, PT Anugrah memiliki persediaan bahan baku mentah sebesar 60 juta, bahan setengah jadi sebesar 90 juta, dan persediaan makanan siap jual sebesar 120 juta. Untuk proses produksi makanan di bulan Agustus, membeli persediaan bahan baku sebesar 750 juta, dengan biaya pengiriman 10 juta. Selama proses produksi, terdapat biaya pemeliharaan buah-buahan sebesar 9 juta. Pada akhir bulan Juli, terdapat sisa penggunaan bahan baku mentah sebesar 50 juta. Sisa bahan setengah jadi sebesar 8 juta. Dan sisa makanan siap jual sebesar 25 juta. Berapakah harga pokok produksi dari PT Anugrah? Di sini ada penyelesaian dalam menetapkan harga pokok produksi. Di sini ada 4 tahap. Tahap pertama, bahan baku mentah sama dengan 60 juta ditambah dengan persediaan bahan baku 750 juta ditambah biaya pengiriman 10 juta dikurang dengan bahan baku mentah 50 juta
sama dengan 770 juta. Tahap 2, 145 juta ditambah dengan 9 juta hasil dari pemeliharaan buah-buahan, sama dengan 154 juta. Kemudian, tahap 3, hasil dari tahap 2, 154 juta ditambah dengan bahan setengah jadi pada bulan Juni, 90 juta, dikurang bahan setengah jadi pada bulan Juli, 8 juta, sama dengan 236 juta. Kemudian, tahap 4, hasil dari tahap 3, 236 juta ditambah dengan makanan siap jadi pada bulan Juni 120 juta, dikurang makanan siap jadi pada bulan Juli 25 juta, sama dengan 331 juta. Kemudian, setelah melewati 4 tahap tersebut, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Jadi, harga pokok produksi pada bulan Agustus adalah 331 juta. Oke baik, materi pada pembelajaran kali ini telah selesai. Saya Delvia Fahira dan teman saya Sucirianti Lubis mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen dan teman-teman sekalian yang telah menyimak video kami ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.